Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan Hiwar sekalian? Saya Azka Jafira, sangat senang bisa menjumpai kawan-kawan Hiwar sekalian pada program podcast Masisirpedia. Program ini merupakan program yang sengaja dihadirkan oleh Hiwar Media sebagai ruang berbagi cerita dan informasi seputar kehidupan mahasiswa Indonesia di Mesir. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin belum sering dibahas di kalangan mahasiswa, yaitu tentang Fakultas Umum di Universitas Al-Azhar. Penasaran seperti apa? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu mahasiswi Fakultas Kedokteran di Universitas Al-Azhar. Beliau akan berbagi pengalaman dan menjawab berbagai pertanyaan seputar kuliah di Fakultas Umum di Universitas Al-Azhar. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, Al-Ustazah Inas Nafiatul Izzah. Assalamualaikum Ustazah Inas. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sudah bersedia meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di podcast Masisirpedia. Nah, saya akan memperkenalkan beberapa tentang Ustazah Inas. Nah, Ustazah Inas ini merupakan penerima beasiswa Universitas Al-Azhar di Fakultas Kedokteran. Nah, selain penerima beasiswa Al-Azhar, sebelumnya beliau juga pernah menjadi delegasi di beasiswa Tahfiz Sulaimaniyah Turki. Nah, selanjutnya pengalaman beliau selain di bidang kedokteran sangatlah banyak, tapi tidak bisa saya sebutkan semuanya. Salah satu pengalaman beliau di bidang kedokteran adalah beliau merupakan salah satu anggota divisi kesehatan di organisasi Forum Pelajar Indonesia BUUS. Nah, seperti yang kita tahu nih, Universitas Al-Azhar adalah salah satu universitas tertua yang unggul di bidang ilmu agama. Nah, selain di bidang ilmu agama, ternyata Universitas Al-Azhar itu juga memiliki jurusan-jurusan umum seperti kedokteran, teknik, kimia, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita kupas tuntas bagaimana sebenarnya sistem pembelajaran di jurusan-jurusan ini. Apa saja peluang dan tantangannya, dan apa sih yang menjadi daya tarik dari jurusan umum di Universitas Al-Azhar. Oke, langsung saja kita tanyakan banyak pertanyaan kepada narasumber kita, Ustazah Inas. Oke, Ustazah, kan antum nih sedang menempuh kuliah Fakultas Kedokteran di Universitas Al-Azhar Kairo nih. Nah, untuk jurusan itu sendiri, jurusan kedokteran, kenapa Ustazah memilih jurusan kedokteran di Universitas Al-Azhar? Kenapa anak ngambil jurusan kedokteran? Karena yang pertama itu kan sebelumnya mau ngambil jurusan tafsir ya. Karena kan anak sendiri kan suka suka belajar Al-Qur'an ya, suka belajar di dasar Qur'annya, suka belajar Al-Qur'an gitu. Tapi di tengah-tengah tuh dulu tuh pas di pondok itu pernah jadi penanggung jawab laboratorium ya. Jadi penanggung jawab laboratorium terus di situ kayak ada rasa kepingin belajar sains lagi gitu. Jadi kepingin belajar sains lagi terus keinget juga dulu memori-memori pas masih ya di madrasah, pas masih di sekolah menengah pertama ya, masih di SMP gitu tuh belajar sains kan gitu. Terus ketika di pondok kan udah lama nggak belajar sains jadi rasanya tuh kayak kangen, kayak bangga banget nggak belajar sains gitu. Rasanya kayak kering aja gitu. Terus, oh kayaknya ngambil gak apa-apa lah ngambil kedokteran aja gitu biar belajar sains lagi gitu, biar belajar kimia lagi gitu. Itu tujuan pertama karena udah lama nggak belajar sains. Nah yang kedua kenapa ngambil kedokteran, karena melihat peluang juga ya, kan kalau kedokteran di Indonesia tuh kan mahal banget ya, itu sampai UKT-nya tuh ratusan juta gitu. Jadi selagi ada peluang kenapa enggak gitu. Jadi ya udah ambil aja gitu. Terus juga pas sempat ngomong ke orang tua juga pertamanya bilang, "Kenapa kok ngambil kedokteran?" Dikiranya mau gaya-gayaan aja gitu, padahal kan sebenarnya mau belajar, sains gitu kan. Terus habis itu, di sisi lain, di sini kan kita belajar ilmu agama ya, buat biar apa, kita kan mau menjadi ulama ya kan, kita mau jadi ulama, kita di sini mau jadi ustadzah, kita di sini mau jadi ustadz gitu. Nah terus kalau misalnya kita belajar ilmu kedokteran, kita belajar ilmu biologi, misalnya kita belajar ilmu fisika, kimia, di situ kita mengimbangi antara ilmu agama kita sama ilmu sains kita gitu, biar apa, biar kita bisa menjadi ulama yang intelek gitu, biar kita bisa menjadi ulama yang juga dokter gitu. Oke, baik. Jadi, sebelumnya mungkin minat
minat Ustazah ini di tafsir dan ketika itu juga, memanggil kembali memori yang pernah dilalui dulu itu, jadi pingin belajar sains lebih dalam lagi. Terus pengen jadi ulama yang juga dokter. Baik. Kayak Syekh Yusri ya. Berarti Syekh Yusri Iya. Itu Syekh Yusri. di panutan antumnya dalam menyeimbangi antara ilmu sains dan ilmu agama itu dia salah satunya beliau. Oke. Oke, untuk terkait jurusan umum yang sekarang antum pilih kan kedokteran. Mungkin boleh, dijabarkan beberapa jurusan selain jurusan kedokteran yang bisa diambil oleh mahasiswa Indonesia? Jadi, jurusan, ini ya disebutnya ya. Nah, di sini tuh Al-Azhar tuh kan dia banyak ya mmm, memberikan fakultas-fakultas ilmi gitu ya di kuliahnya, nggak hanya di Darussalam Islamiyah tadi. Nah, salah satunya ada Kuliatul Ulum. Kuliatul Ulum tuh sains itu sendiri. Di situ dia belajar fisika, biologi, kimia. Itu kalau ulum. Terus ada tijaroh. Tijaroh tuh perdagangan. Ada ziroah. Ziroah itu pertanian. Habis itu ada saidalah. Saidalah itu farmasi. Farmasi. Itu. Cuma kalau sejauh ini belum banyak mahasiswa yang masuk ke fakultas-fakultas tersebut. Beberapa ada seperti handasa juga ada, ziroah juga ada, tijarah juga ada gitu, ada matematika juga, ada psikologi ya. Tapi kalau psikologi itu dia masuknya nggak ilmi, tapi dia semi ilmi gitu. Semi ilmi berarti dia antara adabi dan ilmi soalnya ya? Kadang di adabi, kadang ilmi juga masuknya. Mungkin itu aja sih fakultas-fakultasnya, cuma jauh ini ya belum banyak mahasiswa Indonesia yang mengambil fakultas-fakultas tersebut gitu. Mungkin karena belum familiar terkait informasi-informasi pendaftarannya. Jadi Seperti itu ya? sehingga belum tahu gitu kalau misalnya bisa mengambil fakultas-fakultas tersebut di Universitas Al-Azhar gitu. Jadi lumayan banyak ya Ustazah kayak jurusan umum yang bisa diambil oleh mahasiswa Indonesia seperti, farmasi, ulum itu sendiri atau ilmiah pasti dan lain sebagainya. Nah, dari jurusan-jurusan tersebut, apa jurusan yang paling dominan dipilih oleh mahasiswa Indonesia yang ada di sini? Jadi sejauh ini yang paling banyak ya masih tadi sih fakultas kedokteran itu. Sampai sekarang masih ada 80 gitu. Itu juga yang paling banyak diminati sama mahasiswa seperti dari Malaysia juga. Malaysia itu juga banyak dari sejak tahun-tahun sebelumnya itu juga udah banyak yang mengambil fakultas kedokteran juga gitu. Tapi kalau yang lain-lainnya masih bisa dihitung jari mungkin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, berarti jurusan kedokteran ini termasuk mayoritas di kalangan kuliah ilmi gitu ya? Sampai sekitar 80 mahasiswa. Ya. Untuk jurusan umum, kita masih bisa lihat beberapa universitas yang lebih unggul dari Universitas Al-Azhar, Iya. seperti yang kita tahu. Dan mengapa antum tetap mendedikasikan jurusan umum tersebut di Universitas Al-Azhar? Ya tadi karena kan awalnya kan sebenarnya memang ingin berangkat ke Mesir untuk belajar ilmu dirasat Qur'annya, gitu kan sebenarnya niat pertamanya. Tapi karena melihat peluang bisa ngambil fakultas ini, ya sudah kita ambil saja peluangnya untuk ngambil fakultas ilmi gitu. Terus ya udah gitu, karena sudah mendapatkan beasiswa terus di tengah-tengah mengambil fakultas tersebut, ya kita manfaatkan kesempatan tersebut. Karena di sini juga disebut dengan Manaratul Ilmi ya, Kiblatul Ilmi. Jadi kan di sini semua ilmu tuh ada ya dari dia di Ustadz Islamiyah semuanya tuh di sini tersedia gitu. Ibaratnya di setiap jejaknya, di setiap tanah dan langkah kita di Mesir itu kan banyak ilmu gitu, banyak sejarahnya gitu. Terus di sini kan ilmu bertebaran karena juga banyak masyayikh yang bertebaran juga ya. Jadi kita belajar dari segi jami dan jamiahnya gitu. Terus ya tadi itu karena ada peluangnya, jadi ya ana ambil gitu fakultas ini gitu. Ya walaupun sebenarnya niat awalnya bukan itu gitu. Cuma kalau misalnya memang niat awalnya mengambil fakultas kedokteran, mungkin bisa, mendaftarkan di fakultas kedokteran yang ada di Indonesia mungkin atau di luar negeri gitu. Oke, jadi, poin yang antum tuju itu memang kuliah di Mesir dan, belajar dengan sistem jami' wa jami'ah, Iya, ya? Jadi jadi mengimbangi. seperti itu. Jadi bisa sekaligus untuk belajar bersama masyayikh dan ya, Bisa sekaligus gitu. Jadi menyelam sambil minum air. menyelam sambil minum air, Iya. oke. Dalam dalam menyeimbangkan ilmu Iya. sains dan ilmu agama, seperti itu Iya. ya? Menyelam sambil Nah,
Sekarang kita masuk ke proses pendaftaran. Bagaimana jalur pendaftaran untuk jurusan umum di Universitas Al-Azhar sih? Ya. Kalau untuk pendaftarannya sejauh ini nggak ada pemberkasan yang sulit ya, maksudnya sama saja seperti di Adabi, ya dicek-cek berkasnya seperti ijazah gitu. Tidak ada tes ya. Jadi kalau misalnya persepsi awalnya pada mengira ada tes, sebenarnya tidak ada tes gitu ya. Tidak ada tes. Tidak ada tes, cuma hanya seleksi berkas saja gitu. Mungkin nanti pas keterima, yang kita hanya beradaptasi dengan sistem aja gitu, nggak beradaptasi dengan nggak harus ujian dulu gitu biar lulus. Insya Allah kalau berkasnya lulus seleksi berkas nanti bisa keterima gitu. Selanjutnya saya akan bertanya tentang biaya di kuliah jurusan umum Universitas Al-Azhar. Mungkin bisa antum rincikan atau mungkin, di jurusan apa itu bayarannya berapa, berbeda dengan yang lainnya, seperti itu. Kalau sejauh ini kan ada beberapa mahasiswa yang mengambil mandiri gitu ya, seperti Malaysia juga kan mengambil mandiri gitu ya. Itu biayanya jauh beda sih sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu mungkin bisa setahun itu ratusan juta gitu, kalau di total sampai selesai menjadi sarjana itu hampir 1 M ya mungkin. Tapi kalau di sini nggak sampai gitu. Mungkin 1 tahun itu mungkin hanya, atau selama masa studi itu hanya mungkin 50 juta gitu. Atau mungkin bisa kurang dari itu gitu. Berarti jika dikonversikan ke rupiah, Ya selama masa studi itu bisa bisa hanya habis 50 juta ya? 100. 50, sekitar 50 sampai 100 Iya, juta. gitu. Oke. Nah, untuk, tadi kan kita sudah membahas tentang jalur pendaftaran. Nah, sekarang saya akan bertanya tentang proses ijro'at atau pemberkasan di kuliah jurusan umum di Universitas Al-Azhar. Bisa kita ketahui kalau misalnya di kuliah Adabi atau, di Rosat Islamiyah itu seperti yang kita ketahui sangat banyak orang dan ya bisa kita lihat seberapa ramai, tempat pemberkasan itu. Nah, mungkin bagaimana kalau untuk jurusan umum? Mmm, karena mahasiswanya sepi, jadi kita di situ agak apa ya bahasanya, dispesialkan gitu ya mungkin. Ada international student, apa ya, bahasanya kayak syu'unnya gitu buat international student itu ada di situ ada madamnya. Jadi ya nggak terlalu banget sih, nggak terlalu banyak gitu. Kalau total di angkatan Ana sendiri itu total wafidat ya, itu ada 140-an. Itu dari berbagai negara, ada yang dari Syria, Palestina, Yaman, terus Sudan, itu aja sih. Itu berarti seluruh wafidah dari seluruh negara itu disatukan di satu Kelas, di satu syubak, satu satu syubun. subak aja gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proses perkuliahan, belajar mengajar. Apa bahasa yang digunakan pada kuliah jurusan umum Universitas Al-Azhar Mesir? Nih, kalau di kedokteran di Al-Azhar itu kan karena di sini tuh materinya ngikut di barat ya, jadi, modulnya tuh pakai bahasa Inggris gitu. Cuma ketika disampaikan ya pakai bahasa Arab karena, minat sini bahasa mereka kan bahasa Arab gitu ya, karena kan negara Jumhuriyah Misro Al Arabiyah ya, jadi bahasanya bahasa Arab begitu. Tapi, oh iya, mereka itu ketika belajar sains pun ketika SMA, SMP gitu juga bahasa Inggris gitu, beberapa sekolah. Modul yang dipakai itu bahasa Bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin udah biasa gitu mereka juga, gitu. berarti jadi modul Untuk pelajaran kuliahnya sendiri itu berbahasa Inggris karena berkiblat kepada barat, pada barat. pada barat. Sedangkan dijelaskannya atau dipaparkan oleh dosen itu dengan bahasa Arab. Ya, Kita balik lagi ke waktu sebelum kuliah ya, berarti jurusan umum di Universitas Al-Azhar itu apakah perlu mengikuti Daurul Lughoh juga atau bisa langsung mendaftar di jurusan umum Universitas Al-Azhar? sebenarnya tidak harus gitu, karena nggak masuk persyaratan, gitu. Berarti Daurul Lughoh itu bukan salah satu persyaratan Bukan, untuk mendaftar fakultas kedokteran ya atau jurusan umum? bukan gitu. Cuma nanti ada ujian bahasa gitu di tingkat 1 tuh ada ujian terminnya, ada ujian balaghah, gitu, lughohnya Oh, itu. berarti di tingkat 1 fakultas kedokteran itu juga ada ujian tentang bahasa? Gitu. Jadi setiap terminnya ada materi-materi
udah bahasa gitu, misalnya Al-Qur'an atau fikih, kan Islam gitu. Jadi Daurul Lugha itu tidak diwajibkan, tapi memang nantinya bakal ada ujian tentang bahasa atau, materi lain selain kedokteran, seperti itu. Oke. Menurut antum, bagaimana sistem pembelajaran di jurusan umum Universitas Al-Azhar? Sistemnya ya? Sistem Ya muhadharah biasa sih. Jadi dia nggak terlalu banyak, apa ya, seperti di fakultas adabi biasa gitu, ada apa, muhadharahnya, terus di situ kita juga ada praktikalnya ya, ada prakteknya gitu. Terus kalau di kedokteran tuh dia sistemnya kan 3 ya, ada muhadharah, praktikal, sama tutorial, gitu. Kalau muhadharah itu dia menjelaskan lecture biasa gitu ya, terus kalau praktikal itu kayak mempraktekkan pelajarannya, terus kalau tutorial tuh perincian dari lecture-nya gitu. berarti ada 3 sistem. Gitu. Berarti ada selain muhadharah itu sendiri ada 2 lagi ya? Iya, ada praktikal Praktikal dan sama tutorial. tutorial. Dan perbedaan antara praktikal dan tutorial itu, praktikal itu berarti Praktek. mahasiswa langsung mempraktekkan Iya. apa yang telah dipelajari, sedangkan tutorial itu adalah paparan dosen Iya, dengan perincian. perincian dosen tentang apa yang dipelajari Mhm. secara Terus secara lebih secara terperinci, kayak gitu. Terus modelnya kan dia, 5 tahun ya studinya. Jadi 3 tahunnya itu dia apa, preklinikal ya, terus 2 tahunnya klinikal gitu. Klinikal tuh nanti udah di rumah sakit, gitu. praktek di rumah sakit. Mhm. Oh. Mulai dari semester 6 sih, semester 6, 7, 8, 9, 10 di rumah sakit. Berarti setelah 5 tahun masa studi, itu ada 2 tahun setelahnya praktek. Internship atau koas. Oh, iya, internship atau kelas itu di rumah sakit yang ada di sini atau Belum tahu gitu. Mmm. Kalau sekarang ini 2 tahun ini katanya 1 tahunnya harus wajib di sini, 1 tahunnya lagi boleh di mana saja gitu. Cuma sampai sekarang karena belum ada mahasiswa Indonesia yang lulus, jadi belum tahu apakah koas di Indonesia bisa atau tidak gitu. Karena harus ada proses adaptasi dan penyetaraan jasa gitu. Nanti kalau nggak bisa ya, ya udah kita berkelana ke negara lain lah, mungkin Saudi Arabia gitu. Ya, boleh ya, rintilah aja lah. Kita berkelana. Nah, selama menempuh perjalanan di kuliah jurusan umum, apa kendala yang sering, antum rasakan dalam pembelajaran di jurusan tersebut? Sebenarnya kendalanya bukan di pelajaran ya kalau Ana sendiri ya, kendalanya tuh kayak lebih ke faktor eksternal mungkin ya. Jadi kalau kita tuh belajar gitu ya, nah kalau misalnya ada faktor eksternal yang mungkin belum bisa kita tangani gitu, nanti itu mengganggu belajarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa fokus dan nggak mudah dengan faktor eksternal yang ada atau faktor internal dari diri sendiri gitu, itu bisa aja gitu belajarnya lancar gitu. Paling kendalanya di awal-awal bahasa ya. Bahasa ya, Nah, pasti bahasa. bahasa gitu, belum terlalu terbiasa gitu, tapi lama-lama malah lebih enak kalau ngedengerin beliau jelasin pakai bahasanya ketimbang bahasa Inggris. Oh, seperti itu. Jadi Kalau lama-lama dijelasin sekarang ini sudah terbiasa udah mendengarkan muhadharah dengan bahasa amyam sih. ya, jadi malah lebih lebih paham kalau misalnya beliau menjelasinnya kayak amnya gitu. Karena beliau sendiri, si dosennya ini kalau menjelaskan pakai bahasa Inggris kan beliau juga nggak lancar ya, agak sedikit terbata gitu ya, karena memang bukan bahasa pertama beliau gitu kan, suka second language gitu kan kalau bahasa Inggris kan. Jadi, beliaunya juga agak susah menjelaskannya, jadi kadang kita bilang, "Oh bahasa Ami aja nggak apa kita paham kok," gitu. Nanti beliau jelasin pakai bahasa Aminya, kita paham gitu. Lalu nanti dicocokkan dengan model yang berbahasa Ya, tersebut. gitu. Jadi lama-lama paham aja. Nah, untuk faktor eksternal itu sendiri Ustazah, bagaimana cara antum mengatasi ketika ada faktor eksternal yang mendistraksi antum dalam belajar? Ya berusaha gimana ya, faktor eksternal kan macam-macam ya, dan setiap orang kan punya faktor eksternal yang mendistract dia masing-masing ya gitu. Kalau Ana tuh kemarin termin 2 itu kalau merasa gitu kadang Ana pernah termin 2 kemarin tuh udah agak goyang gitu ya, kayak udah nggak bisa lagi kan kepengen nggak ngelanjutin gitu, tapi ya bismillah lah, la haula wala quwata illa billah gitu istilah tawakkalna gitu, terus ya kita lanjutin lagi, kita coba lagi gitu. Terus itu kemarin tuh udah fokus aja ngaji, ngaji Al-Qur'an, sambil belajar ngaji-ngaji, sambil belajar gitu, alhamdulillah ya lancar. Berarti memang kuncinya dari internal dari kita sendiri, bagaimana kita menyikapi faktor eksternal tersebut agar tidak mendistraksi. Oke. Nah, terakhir nih Ustazah, untuk para
calon mahasiswa yang akan mengambil jurusan umum di Universitas Al-Azhar, apa yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan oleh mereka untuk mengambil jurusan umum di Universitas Al-Azhar? Ya. Jadi kalau untuk para mahasiswa gitu ya, memang kepingin mengambil kedokteran, pertama itu harus dilihat dulu dari niat gitu ya. Maksudnya kita nih niatnya mau apa gitu. Misalnya kalau hanya ingin menjadi dokter, ya nggak apa-apa gitu. Ngambil di kedokteran di Indonesia aja mungkin bisa lebih bagus dan lebih relevan gitu lah sama penyakit-penyakit yang ada di Indonesia gitu kan. Tapi kalau di sini kan nggak relevan. Objek manusianya kan beda gitu. Jadi penyakitnya beda, lingkungannya beda, suhunya beda gitu. Yang pertama jadi harus niatnya dulu terus apa ya, kalau di Mesir ini kan, mmm, ya tadi itu, apa ya, kalau dia memang bener-bener mau niatnya ngambil kedokteran aja ya mungkin di Indonesia aja gitu loh. Terus, ya itu aja sih paling, gitu. Maksudnya kalau Ana sendiri kan tadi kenapa kok ngambil kedokteran karena memang, apa ya, sebenarnya kalau Ana sendiri nggak yang bener-bener niatnya atau cita-citanya menjadi dokter gitu, sebenarnya nggak ke situ. Karena kayak pengen nyeimbangin jadi dokter dan sebagai ulama gitu. Kenapa? Karena di luar sana kan banyak yang ulama ya, tapi diremehkan gitu sama masyarakat. Kenapa? Bukan hanya masyarakat, tapi masyarakat umum gitu, publik diremehkan karena emang ngerti sains, emang ngerti kimia, dipandang sebelah mata gitu. Jadi nanti kalau pergi ke suatu tempat yang di situ orangnya awam awam agama, ketemu profesor-profesor, nggak bisa nyimbangin. Karena nggak punya pengetahuan, ilmu tersebut gitu. Tapi kalau di sini kita bisa nyimbangin antara ilmu pengetahuan kita tadi, sains kita dan agama kita, kita nggak akan diremehkan gitu. Kita di situ akan seimbang, kita di sini dianggap, "Wah, ini mahasiswa lulusan Al-Azhar." Pertama pasti bahasa Arabnya bagus, pasti tugasnya juga bagus. Oh, ternyata nggak ngambil fakultas Dirasat Islamiyah, ternyata ngambil fakultas sains, jadi bisa diganda gitu, bisa jadi ganda gitu, bisa jadi dokter yang juga ulama gitu. Jadi mau disuruh jadi ngajar pelajaran umum bisa, disuruh ceramah bisa, disuruh ngisi taklim juga bisa, gitu, atau disuruh nge-lab juga bisa gitu, gitu. Jadi di situ kita bisa mewujudkan cita-cita sebagai saintis yang muslim yang saintis gitu, muslim scientist gitu. Jadi kita ya jadi dokter yang ulama tadi itu gitu. Selain niat yang dipersiapkan berarti tidak ada lagi harus seperti mental gitu Ustazah, mungkin antum, merasakan bagaimana kelihatannya kalau kita ambil jurusan yang bukan jurusan umum dan perbedaannya dengan jurusan yang antum ambil. Apakah kita butuh mempersiapkan mental yang lebih kuat daripada jurusan yang biasanya atau jurusan ilmu agama atau ya sama saja menurut antum? Nah, sebenarnya enggak sih, ya tadi harus bener-bener tanya ke diri sendiri dulu gitu loh, "Ana ini siap nggak sih untuk menghadapi itu?" Gitu. "Ana ini siap nggak sih kalau harus berada di lingkungan yang berbeda atau mempunyai tanggung jawab yang berbeda?" Gitu. Jadi harus balik ke diri sendiri gitu loh, kesiapan diri sendiri gimana, kematangan diri sendiri gimana gitu, karena yang tahu kebutuhan diri kita kan diri kita sendiri. Terus, ya jangan lupa tadi tetap niatnya tuh harus lurus gitu loh, karena kalau misalnya niat kita itu ya nggak benar gitu, kita nggak akan tahu gitu apa yang akan terjadi dalam proses belajar kita gitu. Oke, berarti kuncinya adalah niat dari diri kita masing-masing ya teman-teman. Oke, Masya Allah kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita dari Ustazah Inas ya, tentang bagaimana perjalanan beliau menempuh kuliah umum atau jurusan umum di Universitas Al-Azhar Mhm. Kairo. Itu sangat, membuat kita terbuka ya teman-teman, karena kita mungkin jarang mendengar tentang bagaimana sih jurusan umum yang ada di Universitas Al-Azhar. Iya. Nah, pilihan untuk mengambil jurusan umum ini sangat menarik teman-teman. Seperti yang telah kita dengar dari Ustazah Inas, bagaimana kita bisa menyeimbangi ilmu agama dengan ilmu sains itu sangat menarik dan itu adalah, sesuatu yang membedakan dari jurusan umum atau jurusan umum selain di Universitas Al-Azhar, seperti itu. Oke kawan Hiwar, mari kita dengarkan closing statement dari, Ustazah Inas Nafiatul Izzah. Ya jadi kan kita kan tujuan utama kita kenapa kuliah di Al-Azhar ini karena kita ini kan di sini, semua kita ini adalah rusulah ya, kita ini semua ini adalah delegasi. Jadi kita mau gimana pun kita di sini, mau bersikap apapun kita, mau berbuat apapun kita, kita ini ditunggu-tunggu sama umat di sana. Kita ditunggu sama masyarakat di sana, jadi kita harus benar-benar menyiapkan diri kita gitu. Karena apa? Karena kita ini harapan.
Jadi di sini itu ada harapan orang, ya ada harapan orang tua, ada harapan guru-guru kita, ada harapan, ya mungkin nanti akan jadi anak-anak didik kita di Indonesia gitu. Jadi ini ada harapan emat juga gitu loh. Jadi kemarin juga sempat pulang, "Ditunggu ya, nanti kalau udah selesai," gitu. Jadi ya diusahakan kita lakukan yang terbaik gitu ya, kita bener-bener kita lakukan gitu. Karena kita ini adalah, apa ya, harapan gitu ya. Jadi segimanapun kita harus bisa pulang dan menjadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang gitu. Oke, jadi itu, sepotong nasihat dari Ustazah Inas, mengingatkan bahwa kita adalah, harapan dari orang-orang yang ada di kampung halaman kita gitu. Jadi, Iya. untuk kita yang sedang berjuang di rantauan, alangkah lebih baiknya atau harus bagi kita untuk memperjuangkan apa yang terbaik, melakukan apa yang bisa kita lakukan, seperti itu. Terima kasih Ustazah Inas telah bersedia hadir dan memberi banyak wejangan dan informasi tentang jurusan umum di Universitas Al-Azhar. Semoga Ustazah sukses selalu dalam segala urusan, Amin ya ya kan? amin, insyaallah. Khususnya dalam ujian Al-Azhar selanjutnya. Dan insya Allah diberi keberkahan dalam setiap perjalanannya. Amin ya rabbal. Dan untuk kawan Hiwar, terima kasih telah mendengarkan podcast episode kali ini, yaitu tentang jurusan umum di Universitas Al-Azhar. Semoga episode ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang berminat mengambil jurusan umum seperti Ustazah Inas. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Mahasisirpedia. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa memang ini disediakan khusus untuk mahasiswa sebagai ruang berbagi cerita. Jadi jangan sampai ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari podcast Luar Media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Azka Jafira pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.